Bab 1661, minta maaf. Ternyata banyak hal hanya merupakan benda dunia luar. Bisa bersama dengan orang yang dicintai dan disayangi merupakan kebahagiaan yang terbesar. Bagaimanapun juga, orang hidup untuk diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Bukan demi pandangan dan penilaian orang lain. Akhirnya Mary sadar. Bu, tidak apa-apa. Ibu bisa pergi. Kalian semua bisa pergi. Valentino tidak memedulikan masa lalu. Kepribadiannya sangat sederhana. Selama ibu memperlakukannya dengan baik, dia akan memperlakukan ibu dengan baik. Selama kita saling memperlakukan dengan tulus, semua masalah bukanlah masalah. Angel meraih telapak tangan Mary. Nada suaranya sangat serius dan ingin menasihati keduanya. Namun, Mary dan Jenny menghela napas ringan, kemudian menggelengkan kepala mereka secara serempak. Gel, jangan khawatirkan kami. Ayahmu dan aku, nenekmu dan Jenny pasti bisa hidup dengan baik di kota Neo. Bahkan jika kamu tidak ada di sini lagi, di sini masih merupakan wilayah Valentino. Tidak ada yang berani menindas kami. Pergilah dengan tenang. Kalau kamu punya masalah atau merindukan kami, hubungi saja kami. Kami bisa pergi ke sana kapan saja. Mary berkata lagi, ekspresi dan nadanya sangat tegas. Angel terdiam lama. Melihat keduanya begitu keras kepala, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Nanti, kita baru bicarakan masalah ini. Ayo berkemas dulu. Kalau begitu, aku akan membicarakannya dengan Valentino. Angel mengalah. Oke. Mary dan Jenny juga tidak mengatakan apapun, lalu meninggalkan ruangan. Setelah keduanya pergi, Angel duduk di samping tempat tidur dengan linglung. Dia tidak rela, agak bimbang, tetapi kebanyakannya, dia merasa bahagia dan senang. Mary sudah sadar, hatinya juga sudah terbuka. Hal ini sangat membahagiakan bagi Angel. Bisa berubah setelah sadar kesalahan, baguslah. Bagaimanapun, Mary adalah orang yang mendidik Angel hingga dewasa dari kecil. Angel tumbuh dewasa dengan memakan dan meminum milik Mary. Tidak peduli kapanpun itu, perasaan ini tidak akan terlupakan. Apalagi wanita seperti Angel yang sangat setia. Waktu terus berlalu. Dalam sekejap mata, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Setelah selesai menangani urusannya, Valentino mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelpon Hanaga. Kalau tidak salah, tujuan Hanaga mencari Valentino pasti ingin mengatakan sesuatu tentang Angel. Tepat ketika Valentino menemukan nomor telepon Hanaga dan hendak menghubunginya, pintunya diketuk dengan lembut. Silakan masuk. Valentino berhenti, lalu perlahan-lahan meletakkan teleponnya. Orang di luar pintu berhenti sebentar, lalu mendorong pintu dan berjalan masuk. Hai MPH! Melihat orang tersebut, Valentino langsung tertegun lalu buru-buru berdiri. Orang itu adalah Wiz. Tuan Valentino. Ketika melihat Valentino, Wiz tersenyum tipis. Kemudian dia menggaruk kepalanya dan menyapa Valentino dengan malu. Direktur Wiz sudah datang. Silakan duduk. Valentino tersenyum, lalu berkata sambil melambaikan tangannya. Sebelumnya Valentino mengira Wiz telah kembali. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di Pulau Waya selama 2 hari ini, jadi dia tidak sempat menyapanya. Tak disangka, Wiz ternyata belum pergi. Wiz mengangguk lalu melambaikan tangannya ke arah belakang. Segera, Rain pun melangkah masuk. Sebelah lengan bajunya kosong dan terkulai lemas, sedangkan saat berjalan, kedua kakinya juga sangat tidak normal. Kak Valentino. Rain melirik Valentino dan menundukkan kepalanya karena malu. Gerakan Valentino berhenti sedikit, lalu dia merenung sesaat dan berkata, Duduklah dulu. Bagaimanapun, masalah ini harus ditangani. Tidak peduli apa hasil akhirnya, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ya sudah. Sebelum memulai hidup baru dengan Angel, lebih baik aku hadapi semuanya dulu. Valentino berpikir, lalu perlahan duduk di kursi.
Tuan Valentino, kami tidak bisa duduk. Wish berhenti sebentar, lalu melangkah maju dan berlutut di hadapan Valentino. Rain, yang berada di belakangnya, buru-buru mengikuti dan berlutut di depan Valentino. Apa yang Direktur Wish lakukan? Valentino sontak mengernyit. Tuan Valentino, aku tahu Tuan sangat pemaaf dan sangat penyayang. Sebenarnya Anda tahu semuanya, tapi Anda tidak mau perhitungan. Meski begitu, kalau sudah berbuat salah, tetap salah. Jadi hari ini, aku membawa putraku yang mengecewakan ini untuk menebus kesalahannya pada Anda. Wish memberi hormat dan menatap Valentino dengan sangat tulus. Direktur Wish terlalu berlebihan. Ayo bangkit dulu. Valentino mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, mengisyaratkan Wish untuk bangun. Namun, tak satu pun dari mereka yang bangkit. Tuan Valentino, bisakah Anda mendengar semua perkataanku dulu? Wish berkata dengan rasa bersalah. Valentino berhenti, lalu mengangguk dan berkata, Oke. Wish merenung sesaat dan berkata, Kalau begitu mari kita bicarakan urusanku dulu. Sebenarnya, Timothy menghubungiku beberapa waktu lalu dan meminta aku diam-diam memberinya informasi. Dia juga mengirimkan video tentang putraku waktu itu, lalu aku. Saat mengatakan ini, Wish seketika menutup mulutnya. Namun, Valentino bisa memahami suasana hati Wish pada saat itu. Selama ini, alasan yang membuat Wish untuk tetap mengikuti Valentino adalah Valentino berjanji untuk membantunya menemukan Rain. Terlepas dari hidup atau mati, dia akan diberi penjelasan. Tiba-tiba, Timothy malah memberinya secercah harapan. Siapapun akan tergoda. Lalu, apakah kamu memberinya informasi? Valentino mengernyit. Iya, aku memberitahunya berita kepulangan Anda. Ada beberapa hal lain, aku juga memberitahunya. Tapi, Tuan Valentino, aku menjamin dengan nyawaku. Bahkan saat itu, aku tidak memberitahunya tentang rahasia asosiasi Valentino Empire. Apa yang kukatakan padanya, dia juga bisa cari tahu sendiri. Wish tidak beralasan, melainkan mengatakannya dengan jujur. Meskipun hal-hal itu sudah lenyap bersama dengan kematian Timothy. Namun, Wish merasa jika dia tidak mengatakannya, hati nuraninya tidak akan tenang. Valentino mengangguk dengan pelan. Dalam hatinya, dia tidak menyalahkan Wish. Sebenarnya, jika Wish sungguh ingin mendengarkan perintah Timothy, Wish punya banyak kesempatan untuk membunuh Valentino. Bagaimanapun, Wish termasuk anggota inti asosiasi Valentino Empire. Dia memiliki sangat banyak kesempatan untuk berduaan dengan Valentino. Namun, Wish tidak melakukan itu. Bahkan dalam pertempuran terakhir dengan Timothy hari itu, Wish hanya mengambil pistol tanpa peluru. Pada saat-saat kritis, Wish malah berdiri di depannya dan siap membayar utang dengan nyawanya. Memikirkan semua ini, Valentino tidak bisa membenci Wish. Wish ingin menemukan putranya, hal ini tidak salah. Meski Wish memang melakukan sesuatu yang salah, itu tidak menyebabkan konsekuensi yang terlalu serius. Karena itu, Wish masih bisa dimaafkan. Bab 1662, situasinya bagus. Direktur Wish, bangunlah. Aku tidak menyalahkanmu. Valentino mengangguk, mengulurkan tangan untuk membantu Wish berdiri. Wish merenung sesaat, tetapi dia masih tidak menolak dan dipapa oleh Valentino. Sedangkan putraku yang mengecewakan ini, Tuan Valentino, biarkan dia bicara sendiri. Setelah Wish mengatakan ini, dia berjalan ke samping dan membiarkan Rain berlutut. Valentino mengangguk dan memandang Rain dengan tatapan rumit. Lagi pula tidak ada yang salah dengan Wish. Pada saat masih di kota Fero, dia telah banyak membantu Valentino. Namun, berbeda dengan Rain, mereka pernah menjadi musuh. Angel hampir hancur di tangannya, itu sudah menyinggung batas Valentino. Kak Valentino, jika kamu bersedia memaafkan aku atas apa yang aku lakukan saat itu, aku akan membuat bersumpah hari ini. Mulai sekarang, aku akan menjadi bawahan Kak Valentino dan membalas dosa-dosaku.
Aku akan melakukan apa yang kamu suruh, walau harus melewati lautan api dan menghadapi badai. Rain mengangkat kepalanya dengan perlahan dan menatap Valentino dengan sorot mata serius. Pada saat yang sama, perasaan di hatinya sangat rumit. Pada saat ini, Rain benar-benar tidak terlihat penuh kebencian seperti dulu. Walau ada, apalagi yang bisa dilakukan Rain? Valentino sekarang bertanggung jawab atas kota Neo, kota Ferou dan kota Kamar. 3 kota di tangan, didukung oleh keluarga Yoanda dari kota Makmur. Di tangannya ada ratusan ribu tentara yang kuat. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika Rain sangat punya nyali, dia tidak akan berani merasa kesal terhadap Valentino. Karena itu, Rain hanya bisa menundukkan kepalanya. Aku hampir membunuhmu saat itu. Apa kamu tidak membenciku? Valentino merenung selama sesaat, lalu bertanya sambil menatap Rain dengan penuh arti. Benci! Saat itu aku memang benci. Begitu aku siuman, Timothy meminta seseorang untuk memberitahuku. Keluargaku sudah mati. Semuanya karena ulahmu. Karena itu, aku bersumpah, selama seumur hidupku, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan membalaskan dendam keluargaku. Pada saat ini, sorot mata Rain tampak tulus, dia mengucapkan kata-kata di dalam hatinya. Namun, kebenciannya pada Valentino hanya karena Valentino tidak hanya ingin membunuhnya, tapi juga menyakiti keluarganya. Karena itu, Rain sudah tidak sabar untuk memusnahkan Valentino. Baru setelah Whis muncul dan menceritakan semuanya, Rain baru melepaskan semuanya. Ternyata Valentino tidak menyentuh keluarganya. Keluarganya masih hidup dengan sangat baik. Bahkan, Whis telah membangun grup Kingston kembali di kota Neo dengan bantuan Valentino. Akhirnya Rain mengerti kalau Timothy hanya menganggapnya sebagai bidak. Mendengar ini, Valentino juga menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Demi membunuh Valentino, Timothy mencoba segala cara yang ada. Akan tetapi, setelah semua itu, dia akhirnya mati. Lalu apa pemikiranmu sekarang? Tanya Valentino dengan tangan di belakang punggungnya. Ketika aku menyentuh Kak Angel, aku pantas mati, jadi wajar saja jika kamu membunuhku. Aku punya kesempatan untuk hidup bahkan bisa bertemu dengan keluargaku lagi. Sekarang, aku hanya punya rasa syukur. Kak Valentino, entah kamu percaya atau tidak, bagaimanapun, kamu bisa melihat sikapku kelak. Rain mengangkat kepalanya, tubuhnya juga terlihat tegak, lalu menatap Valentino dengan mata terbelalak. Valentino menatap Rain dari ketinggian. Keduanya saling memandang selama beberapa saat sebelum Valentino perlahan menarik pandangannya. Bagus. Kalau begitu, kita sudah impas. Valentino mengangguk ringan, lalu melambaikan tangannya dan duduk di kursi. Haf! Whis menghela napas panjang, lalu buru-buru melangkah maju dan berlutut lagi. Tuan Valentino, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Mulai sekarang, grup Kingston akan menjadi milik Tuan Valentino. Nyawaku dan putraku juga akan menjadi milik Tuan Valentino. Selesai bicara, Whis dan putranya bersujud 3 kali kepada Valentino. Selesai bersujud, masalah ini sudah benar-benar berakhir. Bangun! Valentino melambaikan tangannya dan berkata dengan santai. Baik. Barulah mereka berdua bangkit, nada bicara mereka sangat sopan. Kemudian, ketiganya mengucapkan beberapa patah kata lagi sebelum Whis meninggalkan ruangan bersama Rain. Ayah, dulu aku memang salah. Sampai jauh dari kamar Valentino, Rain tiba-tiba menghela napas panjang. Semua orang punya masa ketika mereka masih muda dan sembrono. Tuan Valentino bersedia memberi kita kesempatan. Kita harus menggunakannya dengan baik. Whis juga menghela napas ringan. Iya, aku mengerti. Rain mengangguk dengan serius. Di dalam kamar. Setelah Whis pergi, Valentino duduk sendiri untuk waktu yang lama. Sedangkan perasaannya menjadi semakin tenang dan nyaman. Hal yang mengganggu hatinya ini, seperti lembaran tisu basah yang menempel di wajahnya.
Sekarang, begitu satu masalah terpecahkan, itu seperti selembar tisu basah yang dirobek. Akhirnya masalah ini sudah selesai. Perasaan menyenangkan yang datang ini benar-benar membuat orang merasa nyaman. Saat ini, Valentino sedang menikmati teh sambil mengisap rokok spesial yang dikirim oleh Hanaga. Dia bersandar di punggung kursi dengan malas. Pada saat ini, Valentino merasa seperti seorang pemenang. Kadang-kadang, dia juga ingin menyombongkan diri sesekali. Seharusnya tidak ada bahaya tersembunyi dalam urusan asosiasi Valentino Empire. Valentino menjentikan abu rokok sambil berkata pada dirinya sendiri. Hari ini, ada lebih dari 100 cabang asosiasi Valentino Empire di berbagai kota. Bisa dibilang sebagai asosiasi 100. Cabang-cabang dari berbagai kota ini terhubung erat dan saling bertautan. Jika mereka berkumpul bersama, kekuatan yang dihasilkan benar-benar sangat menakutkan dan tak tertandingi. Pada saat ini, perekonomian berbagai kota dikendalikan oleh Valentino. Begitu Valentino melambaikan tangannya, sepertinya seluruh lingkaran bisnis negara Nagon akan menyebabkan gempa bumi yang hebat. Oleh karena itu, selama dia bukan orang bodoh, dia tidak akan pergi mencari masalah dengan asosiasi Valentino Empire. Sedangkan orang-orang bodoh itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjalan di depan asosiasi Valentino Empire. Selain itu, masih ada asosiasi Maple Pavilion yang bertempat di segitiga emas. Tak perlu diragukan, saat ini asosiasi Maple Pavilion tak perlu mengungkit fakta bahwa mereka bisa menguasai segitiga emas. Asosiasi jelas merupakan salah satu kekuatan teratas. Tidak ada yang berani meremehkan hak suara yang dimiliki asosiasi. Karena itu, Valentino tidak perlu khawatir. Namun, kelak, dia harus menyuruh Chris untuk mengendalikan 2 bisnis besar di sana. Terutama barang yang merusak negara Nagon, itu harus dilarang keras beredar ke laut. Demi Valentino, Hanaga sangat mendukung dirinya sendiri. Bagaimanapun, Valentino harus melakukan sesuatu untuk membalas budi. Oleh karena itu, Valentino harus memotong segitiga emas mengirim narkoba kemari. Valentino sedang berpikir, rokok di tangannya dengan cepat habis terbakar. Selanjutnya, jemput Angel kemari. Lalu, gunakan kekuatan ratusan cabang asosiasi Valentino Empire untuk membantu Angel menemukan ibu kandungnya. Valentino berpikir untuk waktu yang lama dan akhirnya membulatkan tekadnya. Sekarang hanya ada satu masalah di depannya. Saat ini, situasinya sangat bagus dan membuat orang sangat bersemangat. Diarte! Diarte! Tiba-tiba, ponsel yang ada di atas meja pun berdering. Valentino langsung mengambil ponselnya. Orang yang menelpon adalah Pak Hanaga. Valentino terdiam sejenak dan buru-buru menekan tombol angkat. Bab 1663, Penugasan. Halo, Pak Hanaga? Sapa Valentino dengan sangat sopan. Ada sedikit jeda dari ujung telepon sana sebelum akhirnya suara Hanaga yang rendah terdengar. Kamu ini, kamu tidak akan meneleponku duluan kalau aku tidak meneleponmu, ya? Kenapa? Kamu merasa sudah cukup hebat? Suara Hanaga terdengar marah. Meskipun kebenarannya belum diumumkan, tetap saja Hanaga adalah ayah mertua Valentino. Akan tetapi, Valentino tetap menunggu Hanaga menghubunginya lebih dulu. Oleh sebab itu, saat ini Hanaga benar-benar merasa kesal. Valentino sontak terbatuk dengan canggung, lalu buru-buru menjelaskan. Tadi ada sedikit urusan. Baiklah, aku tahu kamu sibuk. Bagaimanapun juga, kamu harus mengurus 3 kota besar dan 100.000 tentara hebat. Dasar orang sibuk! Komentar Hanaga dengan datar sambil cemberut. Valentino mendadak ingin tertawa saat mendengar nada bicara Hanaga. Siapa sangka seorang Pak Hanaga yang tegas dan memiliki mental sekuat baja itu ternyata bisa merajuk. Sikap Hanaga ini membuat Valentino merasa menjadi sedikit lebih akrab. Valentino menyentuh ujung hidungnya sambil tersenyum. Pak Hanaga, Valentino bisa seperti hari ini juga berkat bantuan Pak Hanaga. Aku tidak akan melupakannya. Tapi sebentar lagi aku sudah tidak sibuk lagi. Aku akan segera membereskan segalanya. Hanaga mengangguk,
kemudian bertanya, "Apa rencanamu besok? Ayo aku lakukan apapun yang Pak Hanaga inginkan." Valentino langsung menjawab. Setelah Valentino berbicara, Hanaga sontak terdiam. Dia menyentuh dagunya dan terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berujar dengan perlahan. "Apa kamu sudah tahu sesuatu? Aku jadi curiga, bocah. Jangan-jangan kamu tahu segalanya." Hanaga mengutarakan isi hatinya. Dia mendadak menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa membaca pikiran Valentino. "Hahaha, Pak Hanaga bercanda saja. Aku tidak tahu apa-apa," kekeh Valentino sambil mengibas-kibaskan tangannya dengan santai. Hanaga berhenti sejenak dan berkata, "Lupakan saja, kuanggap kamu tidak tahu. Saat aku tiba di sana, ada sesuatu yang ingin kubicarakan langsung denganmu." Sebenarnya, Hanaga juga merasa agak ragu. Padahal, dia akan segera bertemu Angel untuk menjalin hubungan erat dengannya, tetapi Hanaga tanpa sadar merasa takut. Dia khawatir Angel tidak akan bisa menerimanya atau bahkan menganggapnya sebagai ayah kandungnya. Namun, Hanaga sudah lama sekali merenungkan masalah ini. Dia tahu masalah ini tidak bisa diulur-ulur lebih lama lagi. Momen yang paling tepat untuk mengumumkan fakta ini adalah saat pernikahan Valentino dan Angel. "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kedatangan Pak Hanaga di wilayah laut keluarga Wijaya." Valentino menjawab sambil menyunggingkan seolah senyuman. Hatinya juga penuh harap. Bagaimanapun juga, mungkin hanya segelintir orang di negara Nagon yang bisa mengundang Hanaga menghadiri pesta pernikahannya, kan? "Oke, apa kalian membutuhkan bantuanku?" tanya Hanaga sambil mengangguk. Valentino tercengang sesaat, lalu melambaikan tangannya hendak menolak. Ribuan tim konvoi pengantin yang mewah sudah disiapkan, begitu pula dengan tim untuk menjemput pengantin. Oleh karena itu, sebenarnya Hanaga tidak perlu membantu apa-apa. Namun, sebelum Valentino melambaikan tangannya untuk menolak, kata-kata Hanaga selanjutnya membuat Valentino seketika menutup mulutnya dengan patuh. "Coba ku pikir-pikir apa yang masih kurang. Lamerto bilang kalau kamu sudah menyiapkan konvoi mobil pernikahan, kan? Yang lain? Helikopter? Pesawat tempur? Tank? Kamu pasti akan menyalakan petasan di sepanjang jalan, kan? Nanti akan kuizinkan kalian menyalakan petasan sesuka hati kalian. Tapi menurutku kita harus menampilkan yang berbeda. Petasan kurang meriah. Aku akan mengutus 1 kompi dan setiap orang akan dilengkapi dengan 300 peluru. Bagaimana menurutmu?" Saat ini, Hanaga terkesan seperti anak kecil yang baru memenangkan penghargaan dan bertanya kemana dia akan diajak berlibur. Hanaga terus berbicara dengan penuh semangat sambil menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Valentino benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis saat melihat ekspresi Hanaga yang gelisah, cemas, gugup dan semacamnya yang bercampur aduk dengan penuh pengharapan. Pak Hanaga bilang apa?" tanya Valentino dengan suara yang sedikit bergetar, matanya berkedip-kedip dengan kaget. "Helikopter? Tank? Pesawat tempur? Sialan. Jangan bilang bantuan seperti inilah yang Hanaga maksud." "Kenapa? Terlalu sedikit? Kalau tidak cukup, bagaimana kalau aku meminta kepada mantan rekan-rekanku untuk menerbangkan pesawat tempur sebagai pembukaan?" Begitu mendengar nada bicara Valentino yang terasa janggal, Hanaga pun buru-buru bertanya, "PVFT?" Valentino hampir saja menyemburkan teh yang dia minum. Ekspresinya terlihat sangat panik. Sampai pesawat tempur pun dipakai. Punya kapal selam, tidak?" tanya Valentino dengan kaget. "Tentu saja ada. Benar juga, kapal selam memang dibutuhkan dari pesisir sampai ke wilayah laut keluarga Wijaya. Nanti aku akan menghubungi Departemen Perairan Kota Kama untuk bertanya apakah aku bisa memakai kapal selamnya atau tidak," ujar Hanaga dengan serius sambil mengusap dahinya. Valentino benar-benar tercengang. Rasanya pandangannya terhadap dunia ini akan hancur. Jika Hanaga benar-benar melakukannya, bukankah itu sama saja dengan menyalahgunakan wewenang? "Pak Hanaga,
apakah pantas melakukan ini? Tanya Valentino sambil menarik napas dalam-dalam. Kenapa tidak pantas? Hanaga mengerutkan keningnya. Seenaknya? Tentu saja. Aku sudah berada di militer selama 10 tahun. Medali yang kudapatkan bisa memenuhi seluruh dada dan punggungku. Aku juga punya puluhan luka tembak. Sekarang, Angel mau menikah. Apa salahnya aku bersikap seenaknya sekali saja? Siapa yang berani melarangku? Saat ini, Hanaga tampak bangga. Auranya yang mendominasi terpancar dengan sangat kuat. Tapi, Pak Hanaga, aku bukan mau berperang. Waktu aku hendak bertempur dengan Timothy, kenapa Pak Hanaga tidak menawarkan tang kepada aku? Aku meminta 900 meriam padamu, tapi jumlahnya malah dikurangi habis-habisan sampai tinggal 100 buah saja. Membahas topik ini membuat Valentino merasa agak tidak senang. Hanaga terbatuk dengan canggung dan berkata, "Itu berbeda. Tang kan bisa bergerak, tapi tembakan yang dilepaskannya berbeda. Jadi, tidak masalah kalau kita mau sekadar pakai, tapi tidak boleh kalau mau digunakan untuk berperang. Bersikap seenaknya juga tetap harus menaati aturan yang ada. Aku yakin kamu pasti mengerti." Hanaga menjelaskan kepada Valentino dengan serius. "Oke, aku mengerti." Valentino menganggukkan kepalanya. Hanaga merenung sesaat, kemudian berkata, "Nanti kupikirkan bagaimana mengaturnya. Urus dulu saja urusanmu. Lalu, aku punya satu permintaan. Pernikahan ini harus dilangsungkan dengan indah dan megah." "Tidak masalah." Valentino menyunggingkan seulas senyuman dan langsung menyanggupi. Setelah itu, mereka menutup telepon dan mengurus pekerjaan masing-masing. Keesokan harinya, cuaca hari ini sangat cerah. Sebagai kota hujan, kota Kamo jarang sekali mengalami cuaca yang tidak berawan dan cerah selama beberapa hari berturut-turut. Matahari bersinar dengan cerah, semilir angin laut pun berembus mengenai wajah. Rasanya seperti sedang musim semi. Semua orang jadi merasa senang. Hari ini, suasana kota Kamo juga sangat meriah. Semua petinggi dari berbagai bidang dan bos-bos melepaskan kesibukan masing-masing demi mengurus tim konvoi pengantin untuk pernikahan Valentino. Bab 1664, Jalan. Dari pukul 10 pagi, ada satu demi satu mobil mewah, berbaris dalam antrean panjang dan melaju menuju ke pantai kota Kamo dengan tertib. Sedangkan Chris dan yang lainnya tidak terlalu sibuk hari ini. Berbagai bos di kota Kamo sudah mengerti apa yang perlu mereka persiapkan. Mereka hanya perlu ke pusat, menyesuaikan arah iring-iringan dan mengatur kedatangan sanak keluarga. Dapat dilihat bahwa semua orang sangat peduli terhadap masalah ini. Saat ini, Valentino sedang berdiri di pantai Pulau Wai sambil melihat kerumunan yang sibuk. Ada banyak perahu cepat, ada yang datang menuju kemari dan ada yang berangkat dari Pulau Wai. Datang dan pergi, arus yang tak ada habisnya. Chris dan yang lainnya bertanggung jawab atas tim yang pergi menjemput pengantin. Oleh karena itu, mereka tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Hendrik ada di sisi lain, dia membawa bawahan keluarga Wijaya dan bolak-balik antara 4 pulau besar. 4 pulau besar, ditambah dengan Pulau Wai keluarga Wijaya, harus dihiasi dengan lampu terang dan bunga merah yang meriah. Dengan Hendrik yang menangani masalah ini, Valentino tentu saja sangat tenang. Valentino mengenakan pakaian kasual yang longgar. Dia hanya duduk di pantai dan memandang ke arah laut di kejauhan. Valentino mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi Arvin. "Halo, Pak Arvin? Kota Kamo, wilayah laut keluarga Wijaya, besok kalian harus datang. Aku akan menjemput Angel kemari, lalu kalian segera bersiap. Jangan katakan padanya untuk saat ini, aku ingin memberinya kejutan." Valentino tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia segera mengucapkan serangkaian kata. "Haha, Tuan Valentino, kami sudah lama menunggu panggilanmu." Arvin tersenyum lebar dan segera menyetujuinya. Bagi orang-orang di kota Neo, mereka sebenarnya jauh lebih menghargai pernikahan Valentino dan Angel. Bagaimanapun, orang-orang ini telah menyaksikan Valentino dan Angel berjalan selangkah demi selangkah sampai hari ini.
Orang-orang di kota Kama, kota Fero dan bahkan Hanaga di kota Makmur tidak tahu berapa banyak pengalaman pahit yang dilalui Valentino dan Angel. Namun, mereka yang berasal dari kota Neo tahu. Sekarang bisa menyaksikan mereka berdua menikmati hasilnya. Perasaan itu benar-benar membuat orang sangat antusias. Oke, kalau begitu kita sudah sepakat. Pihak kalian perlu bersiap. Aku punya tim penjemput pengantin di sini. Kota Neo harus ada konvoi mengantar pengantin pergi. Valentino terkekeh dan segera memberi perintah. Tuan Valentino, jangan khawatir. Jika hal ini tidak dilakukan dengan baik, aku akan bertanggung jawab. Ujar Arvin tanpa basa-basi. Bagus. Valentino tertawa kecil lalu mengakhiri panggilan. Kemudian, Valentino memanggil Dani dan yang lainnya dari kota Fero. Bagaimanapun, Valentino juga merupakan master yang diakui di lingkaran ahli bela diri di kota Fero. Master mau menikah, mana mungkin ahli bela diri lainnya berani tidak datang? Oleh karena itu, pemberitahuan jelas diperlukan. Kak Lanou, jangan khawatir, kami pasti akan pergi ke sana. Kalau begitu kita akan pergi ke kota Neo terlebih dahulu, lalu kita berkumpul dan pergi ke kota Kamo bersama. Bagaimana menurutmu? Dani dan yang lainnya tidak berbasa-basi. Di kota Fero, nama Valentino adalah Lano Wijaya. Sedangkan nama Lano Wijaya lebih berdampak daripada nama lain di lingkaran ahli bela diri kota Fero. Baiklah, kalau begitu kalian juga pergi ke kota Neo. Kita akan berkumpul dulu kalau begitu. Valentino mengangguk dan tertawa. Tidak masalah, aku akan mengabari orang-orang di sini. Kamu hanya perlu menyimpan tempat duduk kami. Dani juga tersenyum senang. Tidak masalah, di sini ada banyak alkohol dan daging. Valentino tersenyum lalu menutup telepon. Begitu dia menutup telepon Dani, Almo dan yang lainnya di kota Makmur berinisiatif untuk menelpon. Tuan Valentino, katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Katakan saja, kami semua ada di sini. Kata Almo dengan nada serius sambil tersenyum. Kalau begitu kalian semua datanglah kemari. Kalau yang tidak terlalu dekat, lihat mereka mau datang atau tidak. Nanti aku akan menelpon kalian, lalu kalian segera berangkat. Segera pergi kota Neo secepat yang kamu bisa, lalu pergi bersamaku menuju kota Kama. Valentino memutar rumput kecil di tangannya sambil berkata pelan. Baik. Kalau begitu kami akan bersiap dan menunggu panggilan Tuan Valentino. Almo juga menjawab dengan serius. Valentino menutup telepon dan bersandar pada batu besar dengan santai, melihat sinar matahari siang yang menyilaukan. Semua urusan sudah selesai diurus. Kekuasaan di kota Makmur yang dipimpin oleh distrik komersial Reverso, semua anggota di kota Fero yang dipimpin oleh para ahli bela diri dan asosiasi Valentino Empire di kota Neo. Orang-orang ini akan berkumpul di kota Neo, menemani Valentino menjemput Angel. Kemudian, bersama dengan Valentino dan yang lainnya, mereka kembali ke wilayah laut keluarga Wijaya di kota Kama untuk menghadiri perjamuan pernikahan. Hendrik dan semua tokoh besar di kota Kama sedang menunggu Valentino dan yang lainnya kembali. Semua ini adalah perjalanan semua kekuatan milik Valentino. Sementara apa yang akan dilakukan pihak Hanaga, itu terserah padanya. Sebelum besok, nama Angel sudah dibicarakan dari mulut ke mulut dan menyebar ke banyak tempat. Nama Angel telah membuat banyak gadis cemburu. Apalagi rasa cemburu ini akan berlangsung sangat lama. Tentu saja, hati orang-orang berbeda, pasti ada beberapa orang yang mengatakan hal-hal buruk. Terutama di kota Neo dan kota Kama, mereka yang mengetahui hubungan antara Angel dan keluarga Yoanda, semuanya memiliki pemikiran yang berbeda. Bagaimanapun juga, Tommy beruntung sekali. Melewati Angel, dia hanya perlu bergantung pada istrinya. Mau bagaimana lagi? Bisa bergantung pada istri juga merupakan suatu keahlian. Tentu saja akan sangat sulit untuk menutup mulut orang-orang. Banyak orang yang memberi Valentino julukan Raja Cupu Negara Nagon. Bahkan jika Valentino mendengar desas-desus ini, dia hanya menertawakannya. Seiring berjalannya waktu,
sudah hampir jam 4:30 sore. Chris dan yang lainnya mengendarai perahu cepat dan datang ke Pulau Wai untuk menjemput Valentino. Kak Valentino, iring-iringan mobil sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja. Chris berdiri di atas perahu cepat dan melapor ke Valentino. Valentino berdiri, melambaikan tangannya dan berkata, "Kalau begitu, ayo pergi." "Haha, saudara-saudaraku, ayo pergi." Semua orang tertawa keras, lalu membawa Valentino dan bergegas menuju pesisir pusat. Saat ini, pusat kota Kama sudah ada barisan iring-iringan mobil yang sangat panjang. Ribuan mobil mewah, ujungnya sampai tak terlihat. Ketika hampir pukul 5 sore, matahari tidak begitu panas lagi, warnanya berangsur-angsur berubah dari putih menjadi merah dan suhu sekitar pun perlahan-lahan menurun. Matahari terbenam yang berwarna merah, memancarkan lingkaran cahaya merah yang memesona, menyelimuti seluruh bumi yang luas. Air laut yang deras, memantulkan cahaya matahari terbenam, terlihat sangat berkilau. Sisa cahaya matahari terbenam menerpa konvoi mobil yang panjang, membuatnya terlihat seperti fantasi. Ada 99 unit Rolls-Royce berwarna seputih salju, tidak lebih, tidak kurang. 3 unit Rolls-Royce yang berada paling depan, memimpin tim dalam bentuk zigzag. Nomor plat mobil pertama adalah Kuma, 1314. Kendaraan kiri dan kanan adalah Kuma, 520 dan Kuma, 9999. Bab 1665, dunia ini sungguh indah. 1314, 520, 9999. Hanya dari 3 unit Rolls-Royce ini, dapat dilihat bahwa hal ini benar-benar direncanakan dengan penuh perhatian. Chris mengantar Valentino berpatroli di sekitar iring-iringan mobil yang panjang. Valentino harus melihat semua ini dengan mata kepala sendiri sebelum dia bisa benar-benar lega. Iring-iringan mobil yang panjang, ujungnya sudah tak terlihat. Selain 3 unit Rolls-Royce di awal, setiap mobil di belakang mereka juga penuh dengan plat nomor yang membawa keberuntungan. 6, 8, 9 dan lain-lainnya, semuanya ada. Ada 99 unit Bentley hitam, 999 unit BMW seri 7 berwarna biru dan Maybach hitam. Semuanya dikelompokkan sesuai merek, sangat teratur. Satu baris terdiri dari 4 mobil sambil tetap menjaga jarak, membuat jarak yang panjang. Di belakang, seunit Mercedes-Benz G-Class MG hitam dengan nomor plat 1314, bagaikan seekor harimau hitam, berada di paling belakang sebagai penutup. Di atas kap setiap mobil, tersusun banyak bunga. Bunga mawar yang tak terhitung jumlahnya membentuk-bentuk hati. Valentino duduk di dalam mobil, lalu bolak-balik memeriksa tim konvoi. "Kak Valentino, bagaimana? Apa ada hal lain yang perlu ditambahkan?" Chris menyetir dengan satu tangan sambil merokok dengan senang hati. Melihat sikapnya seperti itu, tampaknya dia lebih bahagia daripada melangsungkan pernikahan. "Cukup. Cukup." Valentino mengangguk ringan, sorot matanya penuh dengan harapan. Memang tidak sulit untuk mendapatkan begitu banyak mobil dalam satu hari. Namun, masih harus mengikuti permintaan, bahkan warnanya begitu seragam. Hal ini tidaklah semudah itu. Semua ini adalah hasil dari kerja sama seluruh kota Kama. Kalau Valentino sendirian saja pasti tidak akan bisa mengumpulkan barisan sepanjang ini dalam waktu satu hari. Di atas langit, satu demi satu drone mulai merekam seluruh proses iring-iringan. Valentino dengan santai mengambil tablet yang ada di sampingnya lalu menghubungkan sinyal dan menonton. Pemandangan yang ditransmisikan dari kamera drone tampak lebih mengejutkan. Ribuan konvoi pernikahan yang mewah dan ditutupi dengan mawar, terlihat sangat spektakuler dan besar. "Kak Valentino, acara pernikahan seperti ini pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan kedepannya juga belum tentu ada yang bisa membuat acara seperti ini. Acara pernikahan ini pasti akan menghebohkan seluruh negara Nagon. Tentu saja akan diingat untuk waktu yang lama dan dipuji oleh para generasi mendatang. Ini baru namanya pernikahan yang meriah." Chris memutar otaknya,
berusaha memikirkan pengetahuannya akan budaya yang sangat sedikit itu. Plak! Mario memukulinya. Kalau bodoh, jangan sok pintar. Apa-apaan itu? Kamu pantas dipukuli. Ucap Mario. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Valentino juga tidak tahu harus tertawa atau menangis. Der! Saat ini, tiba-tiba terdengar deru mesin dari langit. Semua orang mendongak dan melihat satu demi satu helikopter terbang menuju tempat mereka dalam formasi yang tepat. Satu helikopter memimpin, sedangkan di sayap kiri dan kanannya, masing-masing diikuti oleh 4 helikopter. Sebanyak 9 helikopter terbang dengan kecepatan tinggi dan kemudian mendarat langsung di depan tim. Sialan! Hebat! Chris berteriak sambil membelalakan matanya. Orang-orang yang diutus oleh Pak Hanaga sudah tiba. Untungnya, dia tidak benar-benar mengutus tangga. Melihat 9 helikopter itu, Valentino seketika mengusap dahinya. Siapa yang menyangka kalau Hanaga tiba-tiba ingin mengutus 2 pesawat tempur atau tank besar, itu pasti akan mengejutkan semua orang. Tidak berlebihan kalau besoknya pasti akan dibombardir oleh banyak media berita. Tuan Valentino, terimalah instruksi dari atas. 9 helikopter yang terisi penuh dengan bahan bakar akan diserahkan pada Anda. Helikopter ini bisa Anda gunakan selama 2 hari. Petinggi telah mengisi bahan bakarnya dan sudah cukup untuk perjalanan pulang pergi dari kota Kama ke kota Neo. 9 helikopter baru saja mendarat. Seorang pemuda bertubuh kekar langsung berlari turun dan datang ke depan Valentino untuk melapor. Terima kasih atas kerja kerasnya. Valentino segera tersenyum dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tuan Valentino, sama-sama. Kami semua juga hanya mengikuti perintah. Apakah menurut Anda, para pilot kami perlu mengikuti konvoi? Pemuda kekar itu bertanya dengan senyuman menghiasi wajahnya. Tidak perlu, kami akan menerbangkannya sendiri. Kalian kembali saja. Sebelum Valentino bisa berbicara, Chris langsung mengusir orang itu. Melihat penampilannya yang sangat bersemangat, jelas kalau Chris bersiap-siap untuk menerbangkan helikopter sendiri. Baiklah. Tuan Valentino, kalau begitu kami pergi dulu. Pemuda kekar itu mengangguk kemudian pergi tanpa ragu. Chris segera mengatur beberapa orang dan langsung naik helikopter. Chris juga ingin menerbangkan 1 helikopter sendirian, tetapi ditarik kembali oleh Mario. Bagaimanapun, konvoi di bawah masih harus dibawa oleh seseorang. Kak Valentino, silakan. Ribuan mobil mewah terlihat sangat memadati tempat itu. Ada seorang pemuda berbaju hitam yang berdiri di samping mobil, auranya sangat kuat. Puluhan ribu orang berteriak, meminta Valentino untuk naik helikopter. Pandangan semua orang penuh dengan kekaguman. Valentino tampak acuh tak acuh dan langsung melangkah ke dalam helikopter. Boom! 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 Baling-baling helikopter mulai bergerak semakin cepat. Hingga mencapai kecepatan maksimal, badan helikopter pun mulai naik perlahan. Jangan terlalu cepat, cobalah untuk tidak terlalu jauh. Chris masih memberi perintah di bawah. Namun, sepertinya tidak terlalu berguna. Lagi pula, helikopter bisa langsung terbang melewati gunung dan lembah, sementara konvoi mobil hanya bisa menelusuri jalan dan melewati perjalanan yang panjang. Namun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jalan menuju kota Neo sudah direncanakan dengan jelas. Jalan harus tetap lancar dan tidak akan ada hambatan. Menurut rencana awal, iring-iringan mobil pernikahan akan tiba di kota Neo pada pagi hari. Saudara-saudara, ayo pergi! Valentino berdiri di pintu helikopter sambil memegang pintu dengan 1 tangan, lalu berteriak ke bawah. Ayo berangkat! Jemput Kak Angel! Berangkat! Mari jemput pengantin wanita! Hahaha! Saudara-saudara, bekerjalah dengan giat. Besok pada waktu yang sama seperti sekarang, kita akan berkumpul lagi di sini, kemudian kita akan berpesta sepuasnya.
Suasananya sangat meriah, lalu semua orang segera menutup pintu dan naik mobil, kemudian menyalakan kendaraan dan mulai bergerak perlahan. Di atas, 9 helikopter memimpin jalan. Kecepatan ribuan mobil mewah yang ada di bawah juga semakin bertambah. Sesuai rute yang direncanakan, mereka mulai melaju. Iring-iringan mobil yang panjang, dari lambat menjadi cepat, dari melaju perlahan hingga berderap dengan kecepatan penuh. Bagaikan kawanan rusa, terlihat sangat menggemparkan. Di belakangnya, Hendrik dan yang lainnya, serta beberapa tokoh besar dari kota Kama, terus melambaikan tangan mereka. Orang baik akan mendapat balasan yang baik juga. Seorang pria sejati berbudi luhur yang terus berusaha menjadi lebih baik. Bahkan jika dia tidak bisa mengubah nasibnya, bagaimanapun juga, akhirnya tidak akan berakhir buruk. Tuan Muda Valentino, semangat! Saya sedang menunggu Anda. Hendrik bergumam sambil memandang helikopter di kejauhan dengan tatapan penuh harap. Helikopter memimpin tim dari udara, diikuti ribuan mobil mewah di bawahnya. Penuh harapan dan impian, tim iring-iringan menuju arah utara, langsung pergi ke kota Neo. Laut tak terbatas, gunung yang tidak memiliki tepi. Dia berkelana dengan bebas. Waktu terus berlalu. Pukul 5, pukul 8, pukul 10. Ribuan iring-iringan mobil tidak berhenti. Mereka terus melaju sepanjang jalan, dengan tujuan yang jelas. Saat malam tiba, ribuan mobil menyalakan lampu darurat. Di malam yang gelap, lampu darurat yang tak terhitung jumlahnya seketika kedap-kedip, pemandangan ini tampak indah. Valentino duduk di helikopter dan melihat ke bawah seolah-olah ada puluhan ribu mata yang sedang berkedip. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit dan ada puluhan ribu lampu di bawah kakinya. Angin malam yang menderu, ditambah dengan suara helikopter, membuat telinga Valentino berdengung. Namun, pikirannya saat ini telah benar-benar terbang keluar, melintasi pegunungan dan lautan, terbang ke kota Neo. Dia sudah terlalu lama menunggu momen ini. Valentino menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan telapak tangannya dengan perlahan. Setelan yang dia pakai sangat pas di tubuhnya. Perusahaan perhiasan terbesar di kota Kamar dalam waktu semalam, membuat sepasang cincin berlian. Saat ini, kedua cincin itu ada di sebelah tangan kiri Valentino. Berpikir tentang orang yang menunggunya di kota Neo, Valentino menghela napas di dalam hati dengan penuh haru. Setelah merenung untuk beberapa saat, dari tubuhnya tiba-tiba terpancar aura seorang pahlawan. Pemandangan dunia ini sungguh indah. Namun, dengan memilikimu baru bisa dibilang telah berhasil menguasai dunia. Seorang pria telah berjanji bahwa dia akan menikahi wanita pujaan hatinya dengan megah. Bab 1666, Ekspektasi. Malam semakin lama semakin larut. Tak terasa, sudah pukul 11 malam. Konvoi kendaraan itu melaju tanpa hambatan apapun di sepanjang jalan, termasuk lampu lalu lintas. Jika ada jalan macet yang tidak bisa dilewati, mobil polisi akan mengurainya. Bagaimanapun juga, hal ini tidak sulit dengan kekuatan yang Valentino miliki sekarang. Selain itu, keluarga Yoanda dari kota makmur yang secara pribadi memanggilnya, membuat perjalanannya semakin tanpa hambatan. Oleh karena itu, konvoi kendaraan ini sudah melaju sangat jauh nyaris tanpa perlu mengerem. Valentino melihat rute perjalanannya dan menyadari bahwa dia telah menempuh lebih dari setengahnya. Dengan kecepatan seperti ini, mereka bisa tiba di kota Neo pukul 6 besok pagi. Perkumpulan ahli bela diri di kota Fero dan personel yang bertanggung jawab dari berbagai cabang setiap kota dalam asosiasi Valentino Empire juga memulai perjalanan kembali ke kota Neo. Saat ada orang besar yang pulang, akan ada banyak orang yang menyambutnya. Almau dan semua orang lainnya di kota makmur juga sudah memberitahukan kabar ini kepada Valentino. Mereka akan bersiap malam ini, lalu bergegas berangkat pagi-pagi buta keesokan harinya ke kota Neo. Valentino pun mengerti. Bagaimanapun juga, kota makmur tidak sama dengan tempat lain. Semua hal yang dilakukan di sana akan lebih rumit. Tentu saja, ada lebih banyak hal yang harus dipersiapkan oleh personel di kota makmur. Valentino tidak terburu-buru. Saat dia tiba di kota Neo,
Valentino juga tidak akan langsung berangkat setelah menjemput Angel. Setidaknya, dia harus berjalan-jalan di sekitar kota Neo dan membuat semua orang menyaksikan kebahagiaannya bersama Angel. Valentino mengeluarkan ponselnya dan mengirim beberapa pesan singkat. Setelah itu mengobrol sebentar dengan Angel. Angel langsung merasa sangat senang begitu mendengar bahwa Valentino akan menjemputnya besok. Namun, Valentino tidak terlalu banyak bicara. Dia berkata bahwa dia ingin memberi Angel kejutan, jadi dia pasti akan melakukannya. Setelah mengobrol sebentar, Valentino pun menyuruh Angel untuk tidur lebih cepat. Kemudian, Valentino bersandar di kursi untuk beristirahat. Tambah kecepatan sedikit agar kita bisa sampai lebih cepat dari jadwal. Valentino tiba-tiba membuka matanya lagi dan berkata kepada pilot helikopter. Siap, Kak Valentino. Pilot helikopter itu mengangguk. Dia mengupas sebuah kacang dan memakan isinya, lalu mulai menambah kecepatan. Semuanya, kecepatan penuh. Chris yang selalu mengamati pergerakan helikopter di udara segera mengeluarkan walkie-talkie-nya dan mulai memberi perintah. Konvoi barisan depan, kecepatan penuh. Semuanya, kecepatan kalian tidak boleh lebih rendah dari 130 km/jam untuk menghindari tabrakan. Minta mobil polisi menjauhkan kendaraan apapun sejauh 1 km di depan. Ayo, semuanya tancap gas kalian. Chris memukul setir dengan satu tangan dan memerintah melalui walkie-talkie dengan tangan lainnya. Konvoi besar yang dipimpin oleh Rolls-Royce di depan ini mulai meningkatkan kecepatan mereka dalam sekejap. Brum! Brum! Deru mesin mobil yang nyaring pun terdengar dengan jelas. Bunyinya begitu kencang sampai-sampai memekakan telinga. Masing-masing mobil dengan sepasang lampu sein yang berkedip itu terlihat seperti harimau dan makan tutul yang berlari kencang tanpa henti dalam kegelapan. Dengan kecepatan ini, mereka akan segera tiba di kota Neo. Saat ini, di kota Neo. Waktu sudah larut malam, kota Neo juga diselimuti kegelapan. Berbeda dengan kota Kama, tidak banyak bintang di kota Neo pada malam hari. Bahkan cahaya bulan pun hanya samar-samar terlihat dari waktu ke waktu. Villa Cloud yang berada di Gunung Cloud akan selalu menjadi bintang paling terang di kota Neo. Jika lampu sorot terkuat di penthouse dinyalakan, tempat ini bahkan dapat terlihat dari jarak ribuan meter. Saat ini, kondisi di dalam villa juga terang benderang. Padahal, Valentino sudah memberitahu Angel untuk tidur lebih cepat. Akan tetapi, Angel merasa begitu tidak sabar saat memikirkan bagaimana dia akan meninggalkan tempat ini besok bersama Valentino ke kota Kama. Dea, Mary, Angel dan adiknya, beserta Caroline sibuk mengerjakan sesuatu. Ada sekitar 150 orang pengawal yang selalu berjaga di sekeliling Gunung Cloud setiap saatnya. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan Valentino saat ini, tidak akan ada orang di kota Neo yang berani sembarangan masuk ke Villa Cloud. Meskipun begitu, mereka sama sekali tidak berani bersantai dan harus selalu waspada. Para pengawal itu sudah diberikan kepercayaan, jadi mereka maka harus melakukan yang terbaik. Bisa dibilang, tugas mereka ini seperti sebuah pencapaian. Jika Valentino tidak cukup mempercayai mereka, dia tidak akan memberi mereka tanggung jawab untuk berjaga di Villa Cloud. Oleh karena itu, para pengawal ini harus memenuhi ekspektasi Valentino. Waktu pun berlalu dengan cepat, sebentar lagi tengah malam. Namun, lampu penthouse di Gunung Cloud masih belum padam. 100 orang lebih pengawal itu tidak berani lengah dan terus menjaga Villa Cloud. Akhirnya, sekitar pukul 2 dini hari, lampu penthouse padam juga. Semua pengawal itu langsung menghela napas dengan lega begitu satu-satunya cahaya yang tersisa akhirnya padam juga. Karena tadi suasananya tegang, sekarang mereka merasa sedikit lebih santai. Jam 2 dini hari adalah waktu yang paling pas bagi orang-orang untuk merasa mengantuk. Saat ini, lampu yang padam membuat mereka mengantuk. Brum! Brum! Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar deru mesin mobil yang sangat kencang di kaki Gunung Cloud. Ada beberapa mobil van yang terlihat datang dari arah timur maupun barat. Kit! Tiba-tiba,
dua kendaraan paling depan yang melaju dari arah yang berlawanan saling bertabrakan. Bruk! Brak! Bunyi tabrakan yang kencang pun terdengar dengan sangat jelas di malam yang gelap ini. Bam! Di sebuah kamar di penthouse, lampu langsung menyala. Cepat suruh mereka pergi, jangan sampai mengganggu Angel dan yang lainnya. Seorang pemuda berbaju hitam melangkah maju dan memerintah orang-orang di bawah. Siap! Sekelompok pemuda dengan pakaian hitam segera mengambil senjata api mereka dan turun ke bawah. Brengsek, kamu ini bisa menyetir atau tidak? Buta, ya. Justru kamu ini bisa menyetir atau tidak, ha? Tiba-tiba, belasan orang turun dari beberapa van itu. Mereka saling menunjuk dan mengumpat. Berhenti bertengkar! Selesaikan saja masalah kalian di tempat lain, ini area pribadi. Seorang prajurit berpakaian hitam melangkah maju dan berkata kepada orang-orang tersebut. Kamu sampah dari mana? Beraninya bilang kalau ini wilayah pribadi. Kenapa tidak sekalian saja bilang kalau kota Neo milik keluargamu? Seorang pria bertubuh kekar dan berkepala botak yang berada di depan balas menunjuk-nunjuk si prajurit berpakaian hitam sambil memakinya. Jelas sekali pria itu sedang dalam kondisi mabuk. Logat kota Neo pria itu kental sekali, jadi prajurit berpakaian hitam itu pun menjadi lebih santai. Tidak akan ada masalah besar selama orang itu berasal dari kota Neo. Bagaimanapun juga, tidak ada orang di kota Neo yang berani datang mencari masalah ke Villa Cloud. Sudah, sana pulang dan tidur saja. Kamu sudah mabuk. Di sini bukan tempat untuk mencari ribut. Ujar prajurit berpakaian hitam yang mengajak beberapa orang lainnya itu kepada 20 orang lebih pria mabuk di hadapannya. Sepertinya, kamu agak sok, ya? Memangnya siapa yang takut dengan senjata mainanmu itu? Sini, coba serang saja aku. Tanpa basa-basi, pria botak itu melangkah maju dan hendak merebut senjata api dari tangan prajurit berpakaian hitam itu.